Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ternak, bertemu lagi dengan saya Setio Adi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, kemarin ada teman-teman ya yang menanyakan, Mas gimana Mas kondisi pedet-pedetnya ya, seperti itu ya. Nanti kita tampilkan kondisi pedetnya ada di sebelah sana. Nanti kita ambilkan sedikit cuplikannya. Jadi kita kan gini ya teman-teman, bekerja di bidang penggemukan sapi ya. Kemudian apa saja sapinya yang kita gemukan di sini kan ada jantan dan betina. Jadi biar tidak salah paham bahwasanya ketika misal kita membeli sapi ya, jantan ataupun betina, itu untuk yang jantan memang ada yang kondisinya ini masih memiliki testis ya, jadi masih tulen pejantan. Kemudian ada yang pejantan sudah pernah dikebiri, artinya sudah diambil testisnya sehingga dia sudah tidak produktif lagi sebagai pejantan. Nah kemudian untuk yang betina seperti ini dia juga sudah dikebiri dari Australia. Jadi memang dari Australia, dari aslinya sana itu sudah disterilkan. Jadi biar nanti tidak salah persepsi bahwasanya kok ada sapi betina digemukkan kemudian dijual sebagai indukan produktif, itu salah ya teman-teman. Jadi kita di sini pun ketika membeli sapi betina yang sudah diklaim non produktif atau sudah disteril dari Australia, ketika kita sudah gemukkan kemudian kita mau jual, itu kita juga tetap lakukan pengecekan kebuntingan. Artinya kita cek kembali apakah betina yang akan kita ini jual itu betul-betul tidak bunting. Jadi nanti biar kita juga tidak menyalahi aturan pemerintah terkait dilarangnya pemotongan indukan produktif seperti itu. Nah apakah semuanya tidak produktif? Ya namanya ini ya program dari manusia, jadi pasti akan ada yang selip. Nah ini contohnya di kandang yang ini semuanya betinanya bunting. Jadi dari sekian banyak sapi yang kita beli dalam jenis betina, itu pasti akan ada beberapa yang kondisinya bunting. Nah untuk yang bunting-bunting ini kita tidak jual, artinya tidak jual untuk dipotong ya. Jadi akan kita pelihara terlebih dahulu nanti untuk dilahirkan anaknya. Jadi kita tunggu sampai anak itu melahirkan terlebih dahulu. Nah nih seperti ini pedet yang lahir di sini dari indukan yang kita gemukkan sebelumnya dari Australia, ada beberapa. Nah seperti itu. Jadi di sini kita ada yang memang sengaja dikawinkan karena memang itu sudah peranakan di dalam perusahaan ini sendiri. Kemudian kita mau mau memelihara ya, jadi kita kawinkan sendiri seperti itu. Tapi mayoritas dari sapi-sapi betina yang kita beli itu dia ini ada yang bunting, kemudian kita simpan terlebih dahulu karena tidak boleh dijual karena produktif. Nah ditunggu sampai melahirkan ya, melahirkan pedetnya seperti ini, kemudian yang pedetnya yang seperti itu di sana itu. Nah baru setelah melahirkan itu baru kita jual lagi. Nah itu kan dia masih bisa melahirkan, kenapa kok dijual kembali? Nah jadi gini teman-teman, untuk sapi-sapi BX itu aslinya itu dia final stock atau stok akhir ya, tidak diperuntukkan untuk direproduksikan kembali. Jadi memang sapi-sapi atau ternak yang memang dikhususkan untuk produksi daging. Sama halnya seperti ayam-ayam broiler atau ayam daging, itu kan ini ya, dia tidak diperuntukkan untuk dipelihara kembali atau dibudidayakan kembali, karena memang itu ayam-ayam keturunan terakhir yang memang sudah diarahkan untuk produksi daging. Jadi ketika misal itu direproduksikan ulang, maka genetik atau pertumbuhannya yang akan diturunkan ke anaknya itu bisa jadi dia tidak bagus karena darahnya atau genetiknya itu sudah campur-campur seperti itu. Dikhawatirkan itu kemudian bisa membawa penyakit yang menular karena turunan atau kelainan genetik seperti itu. Jadi memang sapi-sapi yang di ini indukan-indukan yang bekas melahirkan ini memang tidak diperuntukkan untuk dipelihara ulang, karena
bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang buruk seperti itu. Nah, lalu gimana dengan anak-anak pedatnya ini ya gitu. Nah, kalau misal anak-anaknya pedat ini kok bisa muncul itu, jadi di Australia itu kan dia dipelihara dalam kondisi komunal ya. Jadi dia ini digembalakan, terus kemudian dicampur antara betina, kemudian ada pejantan-pejantan unggulnya di sana, kemudian ada juga pedet-pedetnya atau kemudian bakalan-bakalannya. Nah, di situ kalaupun dia sudah dikastrasi sebelumnya karena mungkin gagal proses kastrasinya, jadi dia bisa muncul birahi lagi si indukannya ini. Nah, di alam liar itulah dia mengalami proses perkawinan alami. Nah, karena di sana tidak selalu dicek setiap waktu ya, jadi ketika dijual ada yang kelolosan dia bunting sampai ke Indonesia. Jadi ini anak-anaknya keturunan dari pejantan-pejantan unggul yang ada di Australia sana. Namun untuk yang betina memang dia ini yang ditujukan untuk final stock seperti itu. Kalau gitu ayo mari kita lihat pedet-pedetnya ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillahnya di tahun ini kita ada cukup banyak kelahiran. Jadi ini sudah sisaan ya teman-teman ya. Jadi kemarin untuk kelahiran jantannya itu sudah banyak yang diambil dari peternak-peternak sekitar. Nah, ini tinggal beberapa saja yang jantan. Tapi ini mayoritas banyaknya betina ya. Kalau misal bisa teman-teman lihat ya, dari postur tubuhnya ini menunjukkan mayoritas untuk sapi-sapi yang warnanya putih-putih ya. Ini Brahmannya kuat ya. Jadi kecil ini mas sudah ada punuknya ya. Kemudian telinganya besar, kepalanya lonjong ya. Gelambirnya sudah kelihatan. Ini posturnya tinggi ya. Dia kurang lebih udah 125 cm udah ada itu ya. Perkakiannya tuh juga bagus, besar ya, seperti itu ya. Jadi untuk sapi-sapi yang warnanya putih-putih ya, ada yang di sana juga itu tuh, itu juga darah Brahmanya bagus-bagus. Jadi memang untuk yang kelahiran sekarang ini ya, di tahun ini darah Brahmanya bagus. Jarang sekali ya kita bisa dapat peranakan dari BX itu yang menunjukkan darah Brahmanya ini bagus banget seperti itu. Nah, kalau misal sudah peranakan seperti ini ya teman-teman, kalau misal dirawat dengan baik ya, tidak diliarkan, sering dipegang, kemudian dimandikan, dia aslinya juga bisa jinak seperti itu ya. Seperti di video yang kemarin kita ini tunjukkan bahwasanya ada sapi peranakan BX ya, yang harusnya dia liar karena hidupnya komunal seperti ini, tapi dia bisa dikeluh karena ya itu tadi, sapinya bisa lulut kayak gini tuh, nih kan lulut kan seperti ini. Ini kalau misal dipelihara, aduh narik-narik ya, kalau misal dipelihara di kampung gitu ya, dikeluh nanti bisa ini jinak seperti sapi-sapi lokal pada umumnya kayak gitu. Nah, ini kemarin buat teman-teman yang request pedetnya gimana mas, pengen lihat. Kemarin juga ada yang tanya kan ya, pedet-pedetnya harganya berapa mas peranakannya, seperti itu kan ya. Tunjukannya seperti ini ya, kayak gitu. Mayoritas untuk yang ada sekarang betina dengan darah Brahmanya kuat ya, bagus kalau misal dijadikan indukan lagi, karena ketika misal fisiknya Brahmanya kuat seperti ini ya, itu menunjukkan genetiknya pun juga bagus. Berarti pejantannya yang ketika ada di Australia itu dia bagus banget seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya video kita kali ini di episode pedet ya. Terima kasih telah menonton teman-teman sampai akhir video. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.